Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Yang mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dipersilakan. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang olahraga atletik. Ini olahraga atletik ini bermacam-macam nomor. Ya. Di antaranya ada jalan, ada lari, ada lempar, ada lompat. Dan atletik ini juga bisa disebut induknya dari semua cabang olahraga. Kenapa demikian? Karena di atletik ini semua cabang olahraga itu pasti mempergunakan teknik dalam atletik. Contoh, permainan bola voli itu ada larinya, ada jalannya, ada lompatnya. Ya, karena tadi disebutkan kalau lari itu ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Di dalam lari itu ada ukuran jarak. Ada yang jarak pendek, ada yang jarak sedang, ada yang jarak jauh. Ya, jarak pendek nanti kita lihat berapa. Yang kedua itu ada jalan. Kalau jalan biasanya ya gerak jalan lah, jalan kaki, gerak jalan, jalan cepat, ya, dan sebagainya. Juga ada lempar. Lempar di sana ada beberapa nomor, diantaranya lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lempar martil, ya, atau lontar martil, biasanya disebut lontar martil. Itu untuk lempar. Dan untuk satu lagi yaitu lompat. Lompat juga ada 4. Ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan lompat galah. Ya. Dan yang akan kita bahas hari ini itu adalah lari jarak pendek atau jarak dekat, yaitu ukurannya 100, 200, dan 400. Dan estafet, ya, estafet itu lari jarak cepat. Ya, untuk lebih mudah, supaya mudah dipahami lagi, Bapak akan tayangkan sebuah video. Ya. Silakan nanti dicatat yang penting-pentingnya, diresapi, dan mudah-mudahan kalian hafal semua. Oke, inilah tayangannya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek sering disebut dengan sebutan sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Sprint sendiri merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter. Kenapa kurang dari 400 meter? Karena dengan jarak ini masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Nomor lombanya ada 100, 200, dan 400 meter. Karena lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, maka lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme dan nafas, sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh. Apa sebutan untuk pelari jarak pendek? Jawabannya adalah sprinter. Tahu kan
Siapa yang ada di dalam gambar tersebut? Suryo Agung Wibowo adalah salah satu pemegang rekor lari 100 meter dengan catatan waktu 10,17 detik. Prinsip-prinsip utama dalam lari jarak pendek. Prinsip utamanya adalah kecepatan. Sehingga teknik gerakan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari sampai titik akhir. Oleh karena itu, teknik start ketika berlari dan ketika memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Ada 3 jenis start dalam lari. Yang pertama adalah start berdiri atau standing start, digunakan pada lari jarak menengah dan jarak jauh. Yang kedua adalah start melayang atau flying start, digunakan pada nomor lari estafet oleh pelari nomor 2, 3, dan 4. Yang ketiga adalah start jongkok atau crouching start. Start ini digunakan untuk lari jarak pendek. Start jongkok dilakukan untuk memperoleh kecepatan optimal sejak awal lari. Start jongkok memberikan tolakan kaki dan daya dorong ke depan lebih besar sehingga menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Start jongkok jarang dilakukan oleh seorang pelari untuk lari jarak jauh karena lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal pada saat awal lari. Start jongkok dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah start pendek atau short start atau bounce start. Yang kedua adalah start menengah atau medium start. Yang ketiga adalah start panjang atau long start. Kaki kiri berada di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak sekitar 1 kepal. Untuk medium start, kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepal. Kemudian untuk long start, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan dan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah termasuk short start, medium start, atau long start? Dilihat dari posisi lutut kanan yang lebih di depan daripada ujung kaki kiri, maka dapat disimpulkan ini merupakan short start. Coba amati gambar berikut ini. Gambar pertama adalah short start, yang tengah adalah medium start, dan yang ketiga adalah long start. Perbedaannya ada pada jarak kaki dan lutut. Gerakan start. Ketika kita melakukan start, ada 3 gerakan. Yang pertama adalah saat aba-aba bersedia, siap, dan aba-aba yang ketiga adalah ya, atau biasanya dengan tembakan pistol. Selanjutnya adalah gerakan berlari. Setelah aba-aba ya atau bunyi letupan pistol start, pelari melesat ke depan pendaratan kaki dengan menggunakan telapak kaki bagian depan. Sikap badan condong ke depan, pandangan lurus. Ayunkan lengan dengan kuat di depan dada, otot leher rileks. Ketentuan finish adalah bagian tubuh manapun yang lebih dahulu menyentuh garis finish.
Ada 3 teknik untuk memasuki garis finish, yakni yang pertama, berlari terus-menerus dan tidak mengubah sikap lari. Yang kedua, posisi dada sedikit dicondongkan ke depan. Yang ketiga, posisi dada diputar menggunakan ayunan tangan ke depan, atas hingga bahu sebelah sedikit maju. Rangkuman materi kali ini. Lari jarak pendek adalah lari menempuh dengan jarak 400 meter ke bawah. Ada 100, 200, dan 400 meter. Lari jarak pendek juga disebut sprint karena pelari berlari dengan kecepatan penuh dari start hingga finish. Lomba lari jarak pendek menggunakan start jongkok atau crouching start. Pelari jarak pendek sering disebut sprinter. Harus memiliki otot-otot tungkai yang kuat dan cepat atau memiliki power yang tinggi. Teknik start, kecepatan berlari, serta teknik memasuki garis finish sangat menentukan keberhasilan peserta. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long start, jarak kaki depan dan kaki belakang jauh pada saat start. Medium start, jarak kaki depan dan kaki belakang tidak terlalu jauh. Bone start atau start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf P terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri kamu di depan, sementara lutut kaki kanan kamu diletakkan tepat di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Aba-aba bersedia, segera berada dalam posisi jongkok dengan mengambil posisi teknik start jongkok yang kamu sukai. Tangan lurus ke bawah dan menyentuh tanah, kemudian atur jarak antara tangan kanan dan tangan kiri selebar bahu. Jari-jari pada kedua tangan wajib dibentuk menyerupai huruf V yang terbalik, namun usahakan jarak antar jari tidak terlalu rapat. Condongkan bahu kamu sedikit ke depan, arahkan seluruh pandangan kamu ke depan lurus. Kaki diletakkan menghadap garis start. Aba-aba siap. Panggul diangkat ke atas melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan, dan ambil napas dalam-dalam sehingga terlihat badan lebih condong ke depan. Angkat panggul kamu ke atas hingga melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan. Ambil nafas dalam-dalam dengan tetap menjaga arah pandangan kamu ke depan. Meski telah berada di posisi siap, tetap pastikan kondisi leher dan kepala kamu sedang dalam keadaan rileks. Kedua lengan masih dalam keadaan yang tetap sama seperti pada posisi bersedia tadi, namun dengan beban berada di depan di kedua tangan. Aba-aba ya atau mulai. Lengan kiri diayunkan ke depan, sedangkan lengan tangan kanan diayunkan ke belakang, atau sebaliknya tergantung posisi start jongkok yang kamu ambil. Kaki kiri melakukan tolakan dengan kuat, sementara kaki kanan mulai dilangkahkan dengan cepat atau sebaliknya.
Tumpukan berat badan kamu ke depan. Perlebar dan percepat langkah kaki kamu 6-9 langkah awal untuk menstabilkan posisi tubuh sebelum melakukan sprint yang sekencang-kencangnya. Pada saat berlari, selalu posisikan tubuh kamu condong ke depan dengan kaki menolak sekuat tenaga. Jika memungkinkan, langkahkan kaki kamu selebar mungkin saat berlari. Jangan lupa untuk selalu menggerakkan kedua tangan kamu ke arah dagu, hindari menggerakkannya ke arah bawah. Gerakkanlah kedua kaki kamu secepat mungkin. Cobalah mencapai batas maksimal kecepatan lari kamu. Meski sedang berlari, jagalah tubuh kamu untuk tetap rileks agar terhindar dari cedera. Saat masuk finish, berlari secepat mungkin. Jika perlu, tingkatkan kecepatannya. Setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, merebahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan. Sampai garis finish, membusungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Baik, itulah yang disebut teknik dasar lari jarak pendek sekalian dengan teknik dasar start jongkok. Tadi untuk lari jarak cepat itu kita melakukan start jongkok ya seperti tadi. Sedangkan start itu tadi disebut ada 3, yaitu start jongkok, start layang, dan start berdiri. Yang khusus untuk lari pendek, jarak pendek itu mempergunakan lari start jongkok. Ya, di sana juga ada ukurannya. Nanti kalian siapkan untuk tugas. Ya. Start jongkok yang pendek, yang sedang, dan yang panjang, atau yang short, yang semi, dan yang long. Ya. Demikian ya pelajaran dari Bapak Cabang Olahraga. Ya mudah-mudahan kalian ngerti, kalian paham dari semuanya. Dan untuk penugasan nanti akan di Bapak WA ya untuk ininya, untuk penugasannya di hari berikutnya. Oke, demikian pelajaran olahraga hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa kembali. Mudah-mudahan apa yang kita barusan terima sangat bermanfaat kita. Oke, berdoa, dipersilakan. Selesai. Demikian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada pesan sedikit. Tolong kalian ya ikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker, jangan lupa.